Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NPM 22352011100021 dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan mata kuliah AIK 3 Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Herman Taufik MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Kemuhammadiyahan. Sebelum memasuki materi Kemuhammadiyahan, saya ingin memperkenalkan kepada kalian yaitu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kalian yang tamat SMA atau SMK masih bingung kuliah di mana? Aku punya rekomendasi loh kampus untuk kalian, yaitu di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang memiliki misi untuk menghasilkan lulusan profesional, unggul dan islami yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun sosial. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin telah terakreditasi B, yaitu baik sekali, dengan beberapa fakultas, yaitu ada Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan dan S1 Pendidikan Matematika, yaitu ada S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan S1 Perbankan Syariah. Dan yaitu ada juga Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan ada juga Fakultas Agama Islam, ada juga Fakultas Teknik. Ingin lebih tahu jelasnya, bisa aja kalian follow IG UMBJM Official. Welcome to University of Muhammadiyah Banjarmasin, where every student is the hero of their own story. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan materi tentang Kemuhammadiyahan. Sejarah Muhammadiyah, faktor objektif, kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Kehidupan bangsa Indonesia itu ada beberapa bidang. Yang pertama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pertama, kehidupan bangsa Indonesia di bidang politik, yaitu sistem adu domba yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa individu dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Kedua, kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, yaitu pelaksanaan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Ketiga, kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, yaitu diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi dan intimidasi itu didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa, yang mana penduduk berkulit putih dan kolonial Belanda termasuk ke dalam golongan dengan status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa, sedangkan rakyat pribumi termasuk ke dalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani oleh kewajiban dan tidak ada diberikan hak-hak sebagai layaknya warga negara yang dilindungi oleh hukum. Terakhir, kehidupan bangsa Indonesia di bidang kebudayaan, yaitu kebudayaan Barat Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Budaya Barat tersebut itu diterapkan ke dalam lingkungan kehidupan tradisional rakyat Indonesia seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan. Faktor subjektif, kepribadian dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan didirikan Muhammadiyah yaitu ada faktor subjektif, faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor subjektif, faktor utama, dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pedalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Faktor internal, A. Rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. B. Tidak tegaknya hidup dan kehidupan ajaran Islam dalam diri orang dan masyarakat. C. Tidak bersih Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam paham sehingga timbulnya bid'ah syirik. Adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam
Belum selesai dan semuanya perjuangan perwali dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Faktor eksternal: A. Adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi. B. Kegiatan-kegiatan kristening politik, yaitu usaha-usaha misi dan zending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam Indonesia. C. Adanya penjajahan kolonialis. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan Iyah. Muhammad diambil dari nama Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, sedangkan Iyah berarti pengikut. Jadi secara bahasa Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah organisasi Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi dan sebagai pedoman dan penggerakannya. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 di sebuah pakauman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kampung Kauman. Wafat di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1923. Nama istri beliau yaitu Hajah Siti Walidah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dan ketua Muhammadiyah mulai tahun 1912 sampai 1923. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan fokus paling penting dalam pemikirannya adalah pendidikan. Maka Muhammadiyah pertamanya dirinya dari sekolah Muhammadiyah yang terdapat di Indonesia. Ortom Muhammadiyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah. Pertama ada Aisyah, kedua Pemuda Muhammadiyah, ketiga Nasyiatul Aisyah atau disingkat dengan NA, yang keempat Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau disingkat dengan IPM, yang kelima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau disingkat dengan IMM, yang keenam Hizbul Wathon atau disingkat dengan HW, ketujuh ada Tapak Suci atau disingkat dengan TS. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pertama, matan dan keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berkaidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kedua, cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesan beliau banyak tapi saya mengambil cuma satu, yaitu hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Gak kerasa, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata atau penyampaian menyinggung kalian, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.